Hakai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hakai guys, nih di Kampung Sadi, tempat rumah adat nih. Pak Irianto lagi makan mie. Nanti kita jalan-jalan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, nih di rumah adat Desa Sadi. Di desa Sadi ini jualan Saya kasih sedikit penjelasan dulu tentang tradisi adatnya kami di sini ya. Oke, baiklah ya, Mas yang saya hormati ya. Saya ucapkan selamat datang di kampung adat suku Sasak suku Sasak yang ada di Lombok Tengah bagian selatan yang tetap tidak terlestarikan hingga sampai saat ini. Ya, dan nama kampung adat kami ini Sade Rembitan. Nah, terus Sade ini menurut orang tua kami artinya obat atau kesadaran. Ya, dan terus apa namanya, kampung ini bukan sebagai objek wisata atau museum ya, tapi ini kampung memang seperti tempat kami tinggal. Ya, dan kami di lingkungan ini bukan apa namanya bentuk bangunan aja yang kami masih lestarikan, tapi tradisi adat seni budaya suku Sasak tapi tetap kami pegang. Ya, dan terus di sini itu ada 150 rumah di lingkungan ini. Iya, atau 150 kepala keluarga. Karena kami di sini satu rumah itu satu kepala keluarga. Dan terus penduduk yang tinggal di sini kurang lebih 700 jiwa. Dan yang 700 jiwa ini bisa dikatakan satu garis keturunan. Karena kami di sini nikah sama misan atau sama sepupu sendiri di sini. oh boleh gitu ya. Iya, tidak ada sih larangan kami ngambil gadis dari luar itu ya, tapi harga mahar belum mahal. Kena tagihan 2 sampai 3 kerbau. Soalnya beda tagihan sama harga mahar. Nah, kalau sama misan sepupu kami di sini diselesaikan secara adat. Ya, dan tradisi ada perkawinannya kami di sini, kawin lari dan kawin culik. Nggak ada kata lamaran untuk tunangan. Ya, biar sekarang kan udah modern ya. Apa namanya, harus lamaran tunangan. Tapi harus cinta sama cinta ya Pak. Ya, beda tapi yang cinta. Kalau kawin lari itu udah suka sama suka, udah saling mencintai dalam pacaran. Tapi yang kawin culik ini antar misan sama sepupunya aja yang boleh. Gitu. Yang namanya kawin culik. Dan di sini ada sistem kawin culik itu karena satu anak gadis kita punya saingan. Sampai 7 atau 8 saingan kita. Nah, terus anak gadis ini suka sama orang luar. Nggak suka sama misan sepupunya. Itu sebabnya misannya sakit hati. Dan kalau tidak culik, tidak akan dapat. Dan menculik ini kita ngajak teman sampai 6 untuk menggendong anak gadis ini. Tapi samanya kawin culik dan kawin lari ini harus pada malam hari ya, tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua. Kita menculiknya dari kampung ini, kita bawa lari ke kampung sebelah agar orang tuanya tidak dapat memisahkan kita. Ya, dan setelah itu paginya terus langsung dilanjutkan dengan acara nyelabar namanya di sini. Kalau kita apa? Lamaran. Nyelabar ini artinya keluarga laki-laki mengutuskan 2 atau 4 pria untuk mengasih tahu ke keluarga perempuan bahwa anaknya ini diculik sama keluarga si A, agar pihak perempuan tidak susah untuk mencari anaknya. Dan setelah selesai namanya nyelabar ini baru bisa dihijab kabul. Dan tetapi kalau yang namanya kawin culik ini kalau udah selesai dihijab kabul, dia harus belajar untuk mencintai suaminya karena dia kan tidak pernah suka. Ya, tapi kalau kawin lari ini mereka kan udah lama pacaran, udah suka sama suka. Dan terus itu setelah kita selesai dihijab kabul, baru kami menunggu waktu untuk mengadakan acara pesta. Dan nama acara pestanya kami di lingkungan ini Surung Serah Aji Krameng. Ya, Surung Serah Aji Krameng ini artinya rombongan laki-laki membawa harga mahar menuju ke rombongan perempuan. Dan tetapi maharnya kami di sini itu simbolnya kain, 36 lembar kain. Dan di dalam Surung Serah Aji Krameng ini satu kain itu harganya 5.000. 36 kali 5.000 itu uang yang diterima keluarga perempuan. Tapi kalau kain ini dibalikin lagi keluarga laki-laki sebagai simbolnya aja. Dan setelah selesai namanya Surung Serah Aji Krameng ini baru kedua mempelai bisa dibilang suami istri yang sah. Dan terus dilanjutkan dengan acara nyongkolan, ngiring, urak-urakan itu. Mengantarkan kedua mempelai ini ke rumah keluarga perempuan ya.
diiringi dan oleh kesenian. Dan salah satunya di lingkungan kami ini Gunung Klik namanya, drum yang besar itu. Ya, kemarin ada di sana. Itu udah kayak gitu. Dan terus apa namanya, kampung kami ini sudah ada 15 generasi. Kampung-kampung di seberang itu keluarga kami, tapi bentuk bangunannya aja yang berbeda. Tapi Bedanya kan ini ada sadu sama apa? ende. Ende. Nah, kalau itu kampung buatan, itu bisnis. Itu apa namanya, yang milik lahan itu cuma satu orang. Dan terus bangunan satu orang Pak Camat yang punya bangunan. Yang membangun di sana dia kan untuk bagi-bagi hasil. Tapi kalau di lingkungan sana itu apa namanya, tidak ada penduduk aslinya. Kalau di sana itu kalau udah sore sepi. Kalau kami di sini memang ini tempat kami tinggal. Iya. Dan terus nama bangunan rumah adat di lingkungan kami ini Balai Tani. Ya, balai itu artinya rumah, tani itu nama pekerjaan. Ya, karena mata pencarian kami di sini kan petani semua, kami tanam 1 kali setahun ya, karena sawah pada hujan. Dan terus di lingkungan ini itu apa namanya, ada 3 macam bentuk rumah adat: balai tani, balai bontar, sama balai kodong. Balai kodong itu kecil di depan rumah khusus untuk orang tua. Soalnya kalau orang tua tinggal di rumah adat, balai tani tinggi kayak gini, kalau dia mau kamar kecil kan susah, tidak punya tenaga. Dan semacam ini yang dinamakan dengan balai bontar segi 4. Ya. Dan terus apa namanya, di sini kerja sampingan kami di lingkungan ini tuh menenun. Nensek kalau bahasa Sasak di sini ya. Iya, menenun. Diwajibkan bagi anak gadis itu harus bisa menenun. Soalnya kalau tidak bisa menenun tidak diizinkan kawin sama orang tuanya. Mulai umur 9 atau 10 tahunnya udah diajari menenun. Karena soalnya kami di sini kan anak gadis itu tidak dikasih merantau. Harus kerja di lingkungan ini aja. Nggak boleh ke Jakarta gitu ya? Tidak boleh. Biar misalnya ada anak kita perempuan mau dibiaya sekolah ke Jakarta, kalau perempuan ya tidak dikasih. Ya, soalnya yang perempuan di sini yang penting udah bisa membaca. Jadi buat apa dia sekolah sampai lulus SMA atau perguruan tinggi, karena tidak ada artinya. Karena kuncinya di sini itu cuma bisa membuat kain 3 lembar. Kain 3 lembar ini di bawah itu dia bisa menenun, dan kain yang udah dia buat itu dia bawa untuk nikah, untuk ganti pakaiannya. Soalnya kami di sini kan pakai kain sehari-hari itu pakai sarung. Iya. Dan terus salah satu seperti itu. Alat tenun percontohan kalau di sini. Sebagai contohnya aja. Soalnya kalau membuat kain lebar kayak yang di sebelah sana itu membutuhkan bambu sampai 50 biji, dan di sini alatnya tidak muat. Jadi keluarga kami di luar yang membuat kain kayak gitu. Itu sebagai contohan aja. Kalau yang kayak gitu itu bisa kita jadi ikat pinggang, bisa jadi sal, bisa jadi selendang, jadi apa semacam itu. Ya, kalau semacam itu kan bisa kita pakai ikat kepala, terus tangan, ikat di tas, semacam itu. Dan apa namanya, kain di lingkungan ini tuh masih agak kaku-kaku sedikit kan, karena benarnya dibilang kapas. Kapas di sini kita pintal sendiri, habis dipintal itu diaduk pakai nasi biar agak basi sedikit. Nah, dan setelah diaduk pakai nasi itu kita jemur sambil sisir. Nah, kalau udah halus baru direndam pakai warna. Maksudnya nasi ini biar tidak luntur. Ya, tentunya jadi tambah kuat. Tapi kalau udah dicuci itu Ini bikin sendiri ini. bikin sendiri. Guys, ini sejarahnya ya guys. Macam ini ada baju bikin sendiri. Kami di sini sehari-hari. Ya, karena orang tua kami di sini yang umurnya di atas 50 itu dia jarang yang bisa berbahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia kaku-kaku. Iya bener sih, kemarin Iya. kemarin saya juga kan di hotel, ibaratnya ada ngadain selamatan lah, itu manggil orang sini, orang tua sini lah, cuman ya nggak ngomong bahasa Indonesianya Bahasa gitu. daerah. Iya. Ya, iya.
orang sini. Dan bahasa kami di sini kan kebanyakan akhir Iya, misal orang bilang kan kuta mandalika dalam bahasa Indonesia itu, kalau orang sini Sasak bahasa daerah itu kute mandalika, soalnya a jadi mau bilang apa di sini apa, keluarga itu apa? Kan kemarin yang sempat lah Pak Ustadz ngomong katanya di sono cewek apa ya memakai tai sapi. ngepel pakai tai sapi jadi seperti ini ya. Biarpun udah modern dilapis pakai semen, tetap kita mengepel pakai, karena kita di sini masih apa namanya mengikuti dengan ada di bawah suku Sasak. Kemarin sih ya, aku kan manggil apa lah orang tua lah sini lah buat ngaji aja sembari kayak cerita gitu. Iya, memang kalau di sini ada yang masih tua yang tahu cerita. Kalau orang tua yang bercerita di sini tidak masuk, dan sebenarnya di sini ya paling bagus kalau dia misalnya mau menjadi ceramah apa masalah sejarah apa, dia yang paling kenal daripada kita kan kedatangan misalnya di sini ustadz apa, dia yang lebih tahu orang tuanya sebenarnya yang paling tua, soalnya dia kan mulai dari awal dari waktu telu kan, dari animisme. Soalnya di sini kan dulu sebelum 5 waktu kan waktu telu 3 waktu. Iya, sholat 3 kali sehari pagi siang malam, dan bisa dibilang Hindu Buddha Islam. Dan terus dulu juga yang berpuasa itu cuman pemuka agama yang puasa, soalnya diwakili sama pemuka agama kan, masyarakat karena tidak mampu. Soalnya dulu kan kalau kita mau puasa itu sebelum kita mandi apa namanya makan sahur itu kita harus mandi bersih. Nah setelah selesai makan sahur tidak boleh beraktivitas, tidak boleh tidur, tidak boleh ngapain, harus tetap di dalam rumah. Terus mandi aja tidak boleh, apalagi dekatan sama istri. Nah setelah kita berbuka puasa baru boleh kita beraktivitas, boleh mandi, boleh ngapain. Itu sebenarnya masyarakat tidak mampu, jadi diwakili sama pemuka agama. Sebenarnya pemuka agama dulu kalau bulan puasa dia cuma ada di masjid, tinggal di masjid sendiri, soalnya sendiri kalau di masjid kan tidak punya aktivitas, tidur enggak zaman dulu. Tapi di ini biarpun sekarang udah 5 waktu, tapi kalau acara ritual sakral itu tetap kami di sini masih kayak dulu, pakai sajen, pakai dupa, pakai mantra apa, tetap gitu. Biarpun sekarang udah 5 waktu, walaupun udah Islam gitu ya. udah Islam 5 waktu. Memang kalau dulu dibilang Hindu Buddha Islam masih ada bersama, soalnya dari bentuk pakaian kita seperti ini juga Hindu ya. iya. Terus orang Bali juga di sini di tempat kita, dia tempat sembahyang, tempat menyanyi itu kita juga ke sana dalam 1 kali dalam 1 tahun di sana. Sama, tapi di sana kita bisa nanti untuk melihat rumah adat tertuanya itu, yang kita pel lantainya 1 kali seminggu, karena lantainya ini kan dari tanah liat dicampurkan padi ya. Itu rumah tertua ya. Tapi kalau yang udah modern dilapis pakai semen di sini itu misalnya kalau kita mau mengadakan acara ritual, acara sakral 2 atau 3 hari sebelum acaranya kita mau ngepel juga di sini. Itu yang kita minta sama keluarga kita yang di luar yang punya kandang, soalnya kalau di lingkungan ini kan tidak ada kandang, tidak muat. Iya, cuman rumah aja cuman cukup 150 rumah, tidak bisa kita nambah, soalnya ini kan sudah sempit. Nanti satu rumah itu satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga. Dan terus yang tinggal di lingkungan ini anak bungsu laki, tapi kalau perempuan tidak dapat warisan dia. Soalnya kalau perempuan dapat warisan tidak tahu nikah sama orang luar, kan adat berbeda, campur jadi adat kami di sini. Itu sebenarnya di sini yang dapat rumah harus anak laki-laki. Misalnya dalam satu keluarga cuman kakaknya aja yang laki-laki, perempuan kakaknya itu udah yang dapat rumah. Ya misalnya kakaknya nikah, ya. Terus adik kita yang perempuan itu kita buat rumah di luar tempat dia tinggal sama ibu. Cara kita di sini. Dan satu kepala keluarga juga di sini misalnya tidak ada anak laki-lakinya, dia poligami, kebanyakan poligami, nikah lagi, dia punya anak laki-laki. Itu alasan orang sini poligami.
Terus perempuan. Keturunan laki-laki. Iya, soalnya dia kan rumah itu besok kalau udah punya anak laki-laki pindah ke adik bapaknya. Kalau udah punya anak laki-laki. Dan terus apa namanya? Di sini alasan poligami itu banyak. Misalnya satu kepala keluarga itu tidak mempunyai anak perempuan, laki semua anaknya. Nikah pengen anak perempuan, itu alasan dah kalau di sini poligami. Mau lanjut? Ya. Dan bangunan rumah adat kami di sini. Guys, Ya, kita akan keliling depannya ini itu rumah. udah Masih menjaga turun temurun. Ini masjidnya guys. Sama kepala keluarga ukuran satu kepala keluarga. iya itu nenek kita. Orang tua yang apa namanya mungkin ibu kita ya dia tinggal. Dan terus ini tangga terakhir ya kita menuju puncak. Nah, ini dulu sebelum jadi kampung. Iya bukit Ratu namanya. Ratu. Ratu. Bukit Ratu. Ratu. Ratu itu sama. Itu Ratu sama ya. Ini masih terjaga guys garis keturunannya ya. Yang masih lantainya. Tuh mengapa dinamain Kota Lombok ya, karena cabai kali ya. Dan di dalam ada 2 kamar, tempat melahirkan dan tempat memasak. Masaknya di dalam. Iya, pakai kayu bakar. Dan terus melahirnya pakai dokter beranak. Soalnya kami di sini melahirnya itu di rumah sendiri. Juga tempat tidur bagi anak gadis yang sudah derajat dewasa. Dan tapi kalau di ruang tamu ini tempat tidur keluarga laki sama ibu bapaknya. Dan terus semua bentuk rumah adat Bali Tani sama aja semua. Tangga tengah itu ada 3. Soalnya kami dulu di sini sebelum waktu seperti saya ada bilang tadi kan anime semua. Ya, dan setelah tersebar waktu baru tambah di depan sini jadi 5. Ini filosofi dari rumah adat. Itu sebabnya sekarang biarpun udah modern kan kita mau membuat yang udah dilapis pakai semen, udah ada batu batanya, tapi bentuknya akan seperti ini semua. Boleh sih luas, itu aja yang berbeda. Tapi kalau Pintu sini kecil-kecil aja. iya rendah. Boleh di dalam. Boleh. Ini guys tempat rumah adatnya. Kan mas? Guys nih di dalamnya guys. Ini masih menjaga guys. Jadi tanah nih. Memang semua rumah di sini untuk bangunannya dibuat rendah kayak gini depan. Lagi Ini tenunnya. Iya. Tenunannya. Jadi sebelum ada listrik kami pakai seperti ini penerangannya. Dibuat dari kayu laut, tapi belum jika ada acara ritual bagi kami di sini nggak boleh kasih. Sekalian masih lama di sini. Masih sibuk lah. Iya. Nanti digunakan.
Dah 1 bulan. Iya. Di 1 bulan kita lagi ngurus di sirkuit. Di sirkuit. Masih lama. Iya. Nah kalau ini bangunnya lumbung padi. Oh, lumbung padi. Lumbung dari Pulau Lombok. Ini lumbung apa namanya? Penyimpanan padi. Ya 1 lumbung untuk ambil foto bisa nggak? Foto lebih bisa. Keren banget sumpah kesini. Ya dulu kami di sini itu ya ngambil air dari sumur. Sumur. Iya sumur gali di luar kampung ini. Ini apa nih Pak? Lampu. Lampu. Iya kalau kita dulu pakai lampu kayak gini. Sampai sekarang kita pakai kalau mau mengadakan acara ritual itu. Ya listrik kita matikan. Ininya pakai apa? Minyak dari minyak kelapa. Guys. Soalnya listrik ini kan udah masuk tahun 2000. Terus bahan elektronik itu masuk tahun 2008. Ya, tapi kalau handphone itu tahun 2014, 15. Terus sumur bor tahun kemarin. Sumur bor iya baru. Tadinya sumur gitu ya? Apa Iya, timba sumur gitu gali. ya? Pakai timba, tapi itu pakai ember. Kalau mau balik ke sini lagi Pak, oleh-oleh. Iya besok. Hubungi saya kalau dekat. Siap. Ini masih lubuk apa? Kulit. Rumah. Oh, Ini rumah ini. Cuman rendah apa namanya belakangnya karena kita ingin bangun rumah mengikuti Keren guys. kalau bikin batu ya. Nah kan 40 ini nih. Ya 40.000. Macam mungkin tenang. saya jual bisa 700. Itu loh kalau bisa dapat teman. Guys kesini guys, kalau nyesel nggak kesini, nyesel. Itu gelang-gelang kan buat anak-anak. Ini 40.000 sebulan. Gelang masih dari kapal. Kan Pak, bahan baju. Baju-baju yang sudah jadi Pak. Gelangnya 40.000 ayo murah. Ini songket-songketnya apa? Murah-murah. Ya oleh-oleh bahan baju, batik sesambung, sarung. Murah Pak? Oh sama ya? Cara mainnya itu sama. Sama.
Kalau nggak ada ini kan nggak kencang jadinya ini. Itu berapa warna? Guys, ini adalah rumah adat Desa Sade. Ya, itu udah ada alamatnya. Di sini harus jaga attitude-nya guys. Kalau ke sini ya kita harus sopan santun ya. Kenapa? Karena kita ada di tempat orang. Tapi kalau luasnya itu boleh beda. Iya. Itu gelang kayu ya? Ini akar bahar. Itu gelang kayu ya? Ya akar bahar. Gelang kayu akar bahar. Ini pipa rokok dari kayu Brahma. Latring, Kopi, tumbuk. itu orang bilang apa? Ya macam. Tahu di mana ini? Yang bagus mana ya? Kulit. Kayu apa itu? Gelang akar bahar kayak gini. Apa sih? Orang banyak gutu ini. Kayu ya? Ya. Berapaan ibu? 65. Ini Iya. Ini 75. Pipa rokok dari Brahma. satu aja mahal. Nggak ada yang ini pelengkung gitu bu. Ada tinggi. Dalam berdalaman laut dengan Nggak ini pelengkungnya ya? Pelengkungnya kurang bu. mau yang besar. Ini Ada yang besar. pelengkungnya ini bu panjangan. Coba saya ambilin, ntar tunggu sebentar ya. Coba ambil ke bapak saya. Pecah semua. Guys, nih gelang bahar nih guys. Coba. Besar. Ini pecah semua ya bu. Nah. Besar. Mahal bu. Berapa bu? Mahal bu. Mahal bu nih. 150 kalau yang besar. Ini buat apa sih bu? Penangkal kalajengking. Hah? Penangkal kalajengking. Khasiatnya. Tapi nggak mistis ya bu? Enggak. Ini kayu ya bu? Asli, bukan kayu tapi akar bahar dari dasar laut. Tuh bagus tuh. Berapa nih bu? Ini agak gede sedikit dengan itu. Ini berapa? 75. Ya.
Nuik lagi ya, kopi ini enggak? Nggak pernah ngopi emang rokok guys. Gelang. Duh, di mana tadi? Kasihan ibunya tuh. Oh, naik ya. Kasihan ibunya sudah melahirkan terus. Iya. Ya, keren guys. Guys, kita akan naik. Di sana ya, Pak? Ya, di atas. Nih kita ke alun-alun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Jakarta segera ke sini. Silaturahmi ke Desa Sade ini. Nih gelangnya keren. Mahal lah. Guys, keren banget guys. Ini ciptaan Tuhan guys. Menaranya guys, tenggelam. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Lama kali guys, kita lanjut pastu. Tuh, keren. Hah? Mohon cinta. Mohon cinta.